Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Media sosial memungkinkan semua setara, siapapun bisa berkata sebebas-bebasnya. Wajar jika media sosial jadi berisik saat makian bercampur baur dengan kritik. Makin dahsyat saat agenda politik ikut campur, internet dengan mudah jadi medan tempur. Argumentasi pun tertindih kata-kata tak berguna, demokrasi menjadi gede-gedean volume suara. Apakah ini dampak dari tajamnya polarisasi hingga setiap ruang jadi ribut sekali? Inilah Mata Najwa. Gara-gara tagar. Nifan menghampiri tokoh-tokoh bangsa ini. Ada Pak Presiden. Kita lihat pemirsa. Ya, pemirsa, gara-gara tagar terkait dukungan Capres jelang Pilpres, jagat maya ramai dengan perdebatan hingga ujaran kebencian. Bahkan tak hanya di dunia maya, belakangan publik dihebohkan dengan aksi penolakan deklarasi gerakan bertagar di sejumlah daerah. Menanggapi polemik tagar ini, Polri sampai mengedarkan telegram ke semua jajarannya di daerah. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada makar dan persekusi? Atau semua ini hanya gara-gara tagar? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan satu persatu dari yang paling ujung, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Setio Wasito. Selamat malam, Pak Setio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga orang yang paling bertanggung jawab karena inisiator Gerakan Tagar 2019 ganti Presiden dan juga Ketua DPP PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam, Bang Mardhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Sebelah kanan ada Bang Mardhani, sebelah kiri harus ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya adil harus ada juga partai pendukung pemerintah dan partai yang ingin mengganti pemerintah. Ada dari PDI Perjuangan, politikus PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu. Selamat malam, Bang Adian. Hadir juga anggota Badan Komunikasi dan juga Wasekjen Gerindra, ada Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang paling ujung teman saya, pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mohtar. Mas Ucen, selamat malam. Selamat malam. Baik, sudah lengkap semuanya. Saya ingin ke Bang Mardhani Alisera dulu. Deklarasi ganti Presiden 2019. Apa sih barang ini, Bang? Siapa ini? Anda, sekelompok teman, dan tujuannya apa? Yang pertama, Nana dan semua pemirsa, tidak ada dalam pikiran saya untuk menggerakkan kondisi yang seperti sekarang. Jadi ceritanya waktu itu diundang di satu stasiun TV, kemudian ada dialog, tapi kok kayaknya nggak seimbang. Yang memuji Pak Jokowi bagus, banyak sekali. Akhirnya saya katakan nggak kok, Pak Jokowi bisa kita kalahkan di 2019. Nah, 2 minggu kemudian diundang lagi, kita katakan 2019 kita akan ganti presiden. Oke, jadi bermula dari ucapan. Dan kemudian eskalasinya naik ke dunia maya. Betul, kemudian ketemu tagar. Ya, tagarnya besoknya di launching, nggak di launching cuma tagar gitu loh. Kemudian ternyata sambutannya luar biasa. Ini memang dunia yang baru ya buat kita, dunia di mana kekuatan sosial media tuh demikian luar biasa. Oke. Nah, karena itu sesudah ini berkembang, saya merasa bertanggung jawab. Ya, kemarin Nana kita buat buku. Buku ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Apa isinya, landasan hukum gerakan ini, strateginya seperti apa, landasan yuridis, filosofis, sampai sosiologisnya dijelaskan di buku ini. Landasan-landasannya. Kalau saya tanya tujuannya, Bang, jadi tujuannya apa? Kalau sekarang jelas kita ingin menjadi kontestan Pak Jokowi di 2019 pada 17 April 2019. Oke, jadi hendak menjadi alternatif. Betul. Pilihan untuk menjadi presiden atau pemerintahan. Kita ingin menghadirkan demokrasi yang tangguh sehingga Pak Jokowi punya lawan yang seimbang. Dan untuk melakukan itu memang berkeliling ke daerah-daerah. Nggak berkeliling, diundang. Kami itu tidak punya sumber daya untuk berkeliling. Kalau Bang Mohtar Ngabalin kan
muter-muter, kalau kami enggak, diundang aja gitu. Tapi memang datang ke daerah-daerah, diundang untuk melakukan apa? Sebagian teman-teman ingin deklarasi, sebagian ingin tahu gerakan ini apa, sebagian ingin silaturahim. Dan biasanya kalau pergi balik, tiketnya urusan kami, acara urusan teman-teman di daerah. Oke, saya ingin ke Bang Ali Mohtar. Kalau mendengarkan tadi, penjelasan tadi tentang siapa itu, bagaimana awal mulanya, dan apa yang dilakukan, ini sesuatu yang wajar saja menurut Anda? Kalau dilihat dari misi yang dikembangkan, menurut saya ini bukan sesuatu yang wajar. Karena cara ini menurut saya tidak mendidik publik, tidak mengedukasi umat. Sebab umat harus diajarkan, rakyat harus dibimbing, diajari bahwa regulasi mengajarkan kita pemilihan presiden, bukan pergantian presiden. Regulasi mengajarkan kita tentang demokrasi langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada demokrasi tangguh, demokrasi hebat, tidak ada. Demokrasi itu dibangun karena ada moral, ada etika. Tapi kalau dari awal kita memulai satu sistem dengan cara-cara yang menyebarkan berita bohong, berita penuh kebencian, sebentar dulu, Bang tidak Ali. mendidik orang. Dari mana Anda bilang berita bohong, berita penuh kebencian? Apa misalnya indikasi bahwa yang dilakukan Bang Mardhani dan teman-temannya seperti itu? Kalau Bung Mardhani dengan teman-teman datang di satu daerah mengemas beritanya, acaranya dengan tablik akbar, dengan pengajian, dengan silaturahmi, isinya adalah tagar 2019 ganti presiden. Apakah itu tidak bohong? Apakah itu bukan berita kebencian? Memberikan isyarat lebih awal bahwa kalau Pak Jokowi calon lagi, ini orang tidak layak dipilih. Saya ingin klarifikasi langsung. Ketika datang ke daerah-daerah itu memang bungkusnya tablik akbar silaturahmi, tapi isinya seperti tadi. Rata-rata deklarasi memang. Kalau tablik akbar nggak akan nyinggung ini. Karena kami punya etika bahwa ruang publik sama ruang private itu beda. Ya. Kalau buat saya sederhana, datang aja ke acara deklarasi kita, catat isinya apa. Kalau ada hate speech, kalau ada hoax, kalau bohong, tinggal dilaporkan, sederhana kok gitu. Tidak ada ujaran kebencian di dalamnya? Kami yakin, insya Allah. Monggo dilihat sekarang YouTube-nya ada kok. 6 Mei, kami deklarasi nasional itu 6 Mei 2018 di depan Monas. Itu lihat di YouTube, siapa yang bicara, isinya apa, semuanya ada. Jejak media sosial itu nggak bisa dihapus, Nana. Dan kami bertanggung jawab. Karena itu buku ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Jadi kalau dibilang saya nggak mau nanggapin, monggo dibaca aja. Bagaimana? Saya ingin ke Bang Adian Apitupulu. Dari segi, ini kegiatan politik tidak yang Anda lihat Anda lakukan? Karena Bang Mardhani kan kerap kali mengatakan ini social movement, ini bukan kegiatan politik. Anda politisi melihat ini seperti apa? Ya kalau bicara ganti presiden, bicara kekuasaannya pasti politik. Mau bagaimanapun juga, tapi kan memang ini agak aneh ya. Kalau dulu 98 itu turunkan Soeharto jelas. Lalu zaman Gus Dur, turunkan Gus Dur jelas, namanya ada. Lalu kemudian zaman SBY, cabut mandat SBY, namanya ada. Nah ini namanya nggak ada. Yang ingin diganti tuh jabatannya, lembaganya. Ganti presiden. Presiden itu bukan orang, dia lembaga. Menjadi menarik. Kenapa kemudian lembaganya mau diganti? Salah lembaga ini apa? Kalau mau mengkritik Jokowi, sebut saja ganti Jokowi. Kenapa harus ganti lembaganya? Presiden itu kan bukan orang, dia cuma lembaga. Ini berbeda dengan sejarah pergerakan dari waktu ke waktu. Pergerakan itu selalu langsung yakin dia. Ganti siapa? Ganti Soeharto. Siapa? Ganti SBY. Siapa? Ganti ini. Ini ganti apa? Ganti lembaga. Nah itu menarik. Pertama. Terus kedua, bagaimana kita menjelaskan misalnya ketika dilarang di salah satu tempat agenda ganti presiden ini, lalu kantor polisinya diancam bom. Pelakunya ditangkap dari Kalimantan. Nah menghubungkan ini kan jadi rumit ya. Itu loh. Nah, ada beberapa peristiwa lagi misalnya di Sulawesi Selatan, salah satu orator misalnya berbicara tentang si ini PKI, si ini PKI, si ini PKI. Itu loh. Itu ada. Itu jadi yang Anda maksud tadi, itu yang menurut Anda itu yang kaitannya ujaran kebencian karena memang terekam bahwa ada perkataan-perkataan itu muncul dalam berbagai acara ini. Dan menurut saya sudah bukan ujaran kebencian lagi, tapi tindakan kebencian. Misalnya men-sweeping ibu-ibu saat ada acara ganti presiden, yang satunya tetap Jokowi, di-sweeping.
Kemudian Jadi bukan hanya ujaran, tindakan. sudah ada tindakan sebentar. Kemudian misalnya di Sulawesi Selatan mahasiswa kalau tidak salah dari salah satu organisasi mahasiswa dipukuli di jalan. Ini sudah tindakan kebencian. Bahwa kemudian dari kelompok lain mereaksi itu juga, ya ini konsekuensi. Di mana-mana hukumnya pasti ada aksi, ada reaksi. Oke. Nah, bagaimana kita mencegah itu? Saya ingin ke Bang Andre. Ya, yang menarik yang disampaikan Bang Adian tadi ya, bahwa kalau zaman Pak Harto itu ada ganti Soeharto, zaman Gus Dur turunkan Gus Dur, zaman Pak SBY cabut mandat Pak SBY. Nah, zaman Jokowi 2019 ganti presiden saja dianggap makar sama orang Pak Jokowi. Ya, apalagi nanti kalau Bang Ustadz Mardhani Alisera dan kawan-kawan bilang ganti Pak Jokowi, bisa-bisa ditangkap gitu. Lebih berbahaya mengganti ini lembaga jadi loh. pernyataannya Bang Adian ini sebenarnya menjebak gitu loh. Kita tahu 2019 ganti presiden aja Pak Kadif Humas sudah bilang ini adalah kampanye di luar jadwal ya. Lalu Bang Ali Muhtar Ngabalin bilang ini adalah makar. Ya. Padahal ya Bawaslu itu komisioner Bawaslu baik Edward Fritz Siregar maupun Rahmat Baja bilang ini adalah kebebasan ekspresi masyarakat, bahkan yang menghalangi ya gerakan 2019 ganti presiden ini menciderai demokrasi. Jadi pernyataan Bang Adian ini sangat paradoks ya. Di satu sisi kita didorong untuk bicara 2019 ganti Jokowi, tapi faktanya 2019 ganti presiden saja beliau sudah menyatakan ini kampanye di luar jadwal, lalu persekusi ada di mana-mana. Kalau kita melakukan itu, masa kita jebakan Batman-nya Ali Muhtar Ngabalin gitu loh. Kita bicara tata bahasanya saja. Ya ini fakta ya. Di zaman Gus Dur Mengganti orang itu periodisasinya ada. Tapi yang dituntut mengganti lembaga negara. Di zaman Gus Dur. Kepresidenan itu, presiden itu lembaga loh, bukan orang. Nah ini jadi pertanyaan. Maunya kemana, diganti apa? Itu loh. Kenapa tidak seperti gerakan sebelumnya? Langsung tunjuk orang. Nggak perlu malu-malu. Itu lebih mungkin, lebih bisa diterima. Baru pertanyaannya, kalau ganti Jokowi, diganti siapa? Nah kalau ganti presiden, diganti lembaga Yang jelas sekarang pilihannya walaupun belum ditetapkan oleh KPU, pilihannya antara Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Kenapa tidak langsung sebut nama Pak Prabowo di sana? Ya, gerakan 2019 ganti presiden ini adalah gerakan masyarakat, bukan diinisiasi oleh Partai Gerindra. Dan gerakan ini mulai jauh sebelum PKS kok. Iya, kan bukan Partai Gerindra. Prabowo Subianto itu tidak sebentar. bisa kita bilang maksud saya gantian kita bicara gitu loh. Nah, ini yang sulit. Kalau Gimana bilangnya? ini kalau pendukung pemerintah tidak mau gantian yang bicara. Ini sulit ya. Yang melemparkan idenya itu DPP PKS. Baik, Bang Adian kita Anggota DPP PKS. Nah, yang kenapa jelas kita bilang begini. bukan gerakan politik? Gerakan politik aja, kenapa malu-malu? Boleh saya jawab? Silakan Bang Andre. Ya. Jadi ya, kalau 2019 ganti presiden itu adalah gerakan masyarakat. Dimulai jauh hari sebelum masuk masa kampanye. Nah, tadi sudah disampaikan. Saya sampaikan. Gantian dulu. Ini susah kalau politisi pendukung pemerintah begini gitu loh. Bang Adian kita dengarkan Bang Andre. Silakan. Gantian dong. Silakan Gitu Bang loh. Andre. Ini susah pemerintah ini. Jadi gini. Jadi gini. Ya, kalau 2019 ganti presiden saja sudah dituduh makar ya, sudah dituduh kampanye di luar jadwal. Apalagi kalau kami menyatakan di saat masa kampanye belum ada 2019 Prabowo presiden. Bang Andre, tapi Anda belum beliau menjawab pertanyaan tadi ketika Anda mengatakan ini gerakan masyarakat, bukankah inisiatornya politisi PKS yang kita tahu juga pendukung Pak Prabowo? Mardhani itu inisiator secara pribadi, bukan sikap resmi PKS. Silahkan tanyakan sama Pak Mardhani. Ini yang jadi persoalan. Jadi intinya ini ya. Ini ganti. Ini susah. Ente yang salah, ini pribadi. Oh gitu ya. Bukan DPP. Baik, yang jelas kan bukan hanya Bang Mardhani Alisera. Bukan hanya Bang Mardhani Alisera. Saya ingin tanya, Bang Mardhani, siapa saja selain Anda? Kalau memang ini masyarakat, mari kita telusuri afiliasi politiknya ada atau tidak. Mardhani Alisera masyarakat, tapi kebetulan juga Ketua DPP PKS. Kemudian kalau yang lain? Ada Neno. Neno Warisman? Iya. Ada Dr. Samsul Balda. Ada Pak Fuad. Disebutnya Abu Jibril, kadang-kadang diplesetin Abu Jibril yang teroris ini bukan. Ya.
Jadi rata-rata secara Ahmad umum Dhani? Ahmad Dhani tidak masuk presidium, tapi ikutan. Ada Alang. Ahmad Dhani caleg Partai Gerindra? Iya, tapi tidak dalam presidium, tapi beliau diajak karena Oke, memang jadi semangat. afiliasi politiknya tidak bisa dikotakan menjadi Jadi satu gini, atau bisa? Mbak Nana, begini. Kita ini kan sedang dinonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Rating Mata Najwa itu top Marco top. Oke. Terima kasih Pak Ali. Dengar baik-baik para pemirsa dan rakyat Indonesia. Mbak Nana perhatikan, kata ganti itu dalam ejaan yang disempurnakan artinya adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Oke. Artinya Mbak Nana, pada pukul 00 bulan Januari 2019, maka dengan cara apapun diperintahkan untuk segera ganti presiden. Ini narasi yang menyesatkan. Enggak. Nah, ini narasi menyesatkan. Nanti suruh baca aja. Dengar, Ya. karena itulah Mungkin saya Bang Amal katakan, ini lagi saya mimpi di siang katakan, bolong cara Anda, gini. Baik, saya harus break. Itulah selalu saya katakan Bang bahwa Ali. cara ini adalah cara tidak mendidik publik Indonesia. Kita harus break. Nanti saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi yang juga menarik adalah apakah memang ada tudingan bahwa kepolisian tidak netral. Kepolisian berpihak pada penguasa sampai harus mengeluarkan telegram yang bisa diartikan melarang deklarasi. Apakah itu betul? Dijawab setelah pariwara, jangan kemana-mana.